dalil yang menyatakan orang tua Nabi SAW ke dalam neraka. Saya bacakan 2 hadis saja. Di antaranya, Nabi SAW sebelum menaklukkan kota Mekah, di perjalanan beliau singgah ke kuburan ibunya di Abwa. Terlihat oleh Umar nangis. Ditanya, ma'abkaka ya Rasulullah, apa yang buat engkau menangis wahai Rasulullah? Kata beliau, ista'dzantu rabbi li an astaghfira li ummi falam ya'dhan li, wasta'dzantu li ziyarati qabriha fa'adina li, fazurul kubur fa innaha tudzakkirkumul maut. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi dia tidak mengizinkan. Karena ibunya mati dalam keadaan sebagai penyembah berhala. Apakah satu masa fatrah? Tidak. Kalau toh masa fatrah, tidak sebagai penyembah berhala. Tapi ada agama sebelumnya seperti Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal hidup di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, tapi masih di atas agama Nabiullah Isa alaihissalam yang lurus. Ini penyembah berhala. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibu, tapi dia tidak mengizinkan. Lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburannya dan diizinkan. Maka ziarahlah ke kuburan karena itu mengingatkan kalian kepada kematian. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku sekarang? Kata Nabi alaihissalam, abaka huwa finnar, dia dalam neraka. Sahabat ini sedih, kemudian melangkah pergi, tak berapa lama dipanggil. Kata Nabi SAW, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan bapakmu berada di dalam neraka. 2 hadis tadi sahih riwayat Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Ini yang menunjukkan kedua orang tua beliau berada dalam neraka. Ini nas. Kita sedih kecewa, iya sedih kecewa, tapi ini nas. Nggak boleh nas ditolak hanya karena apa? Perasaan. Masa manusia terbaik lahir dari rahim ahli neraka? Pakai perasaan kan ya? Kalau begitu, mestinya tidak ada nabi yang orang tua atau anaknya durhaka. Mestinya ya. Tapi realita yang ada nggak nabi tapi orang tuanya durhaka atau anaknya atau istrinya durhaka? Ada? Banyak. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, dua-duanya ahli neraka. Kata siapa? Kata Al-Quran. Surat At-Tahrim menyatakan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihin. Fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai' wa qila adkhulan nara ma'ad-dakhilin. Kalau begitu tolaklah ayat yang menyatakan bahwa kedua istri Nabi Nuh, Nabi Lut itu ahli neraka. Coba tolak dengan perasaan. Gak mungkin masa seorang nabi diberi pasangan sedurhaka itu. Itu perasaan kan? Kalau Fir'aun yang durhakanya nggak ada bandingannya di zamannya, nggak ketulungan, kok istrinya solihah. Ini ayat kayaknya terbalik. Bahaya itu. Nabi Ibrahim, ayahnya siapa? Azar, tukang bikin patung. Ahli neraka. Hati kita iya gimana, nggak tega iya, tapi agama ini tidak dibangun di atas perasaan dan akal. Kita berharap istri para nabi, orang tua, anak-anak para nabi semuanya ahli surga, tapi Allah kan yang lebih tahu. Allah yang lebih mengetahui siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak, ya. Jadi dasarkanlah keyakinan pemahaman kita kepada nas. Apa yang diterangkan oleh wahyu, oleh Al-Quran dan hadis yang sahih, ikuti itu walaupun hati berat menerimanya karena kelemahan hati kita. Ada kelompok Wahabi lain, Habib, ini baru minggu ini. Sekarang ini dia sebarluaskan di YouTube, dia sebarluaskan di internet, di Facebook, di Twitter, lewat buku, koran, majalah, bahkan di televisi. Mereka punya televisi sekarang di Indonesia, kelompok-kelompok Wahabi ini. Mereka katakan ibu bapak Nabi itu kafir, musyrik, masuk neraka jahanam. Ini menjadi persoalan serius. Bagi ahlul ilm, ini persoalan tidak mengejutkan. Karena memang ini dibicarakan oleh para ulama. Tapi bagi orang awam di Indonesia, yang selama ini ikut Asy'ari, yang semenjak kecil mereka mendengar ibu bapak Nabi min akhir fatrah, itu terkejut begitu mendengar mereka katakan ibu bapak Nabi, ibunda Nabi, ayahanda Nabi, kafir, musyrik, masuk neraka jahanam. Kemudian mereka memakai dalil riwayat Muslim. Nah, riwayat Muslim kan hadis sahih. Tapi ditakwilkan sesuai pemahaman mereka. Nah, ini yang membuat akhirnya bergejolak lagi. Ya, memang As-Syaikh Albani dalam kitab Al-Ahadits Shahihah di mujallad yang pertama mengatakan bahwa memang ayah Nabi itu kafir, musyrik, masuk neraka. Kemudian Syekh Albani menukilkan, menisbahkan pendapat itu kepada Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh kelompok Wahabiyah yang ada di Indonesia, dan ini yang digembar-gemborkan di atas mimbar, di televisi, di radio, di mana-mana tempat. Yang ingin saya sampaikan di sini, mereka tidak membaca bagaimana Al-Imam Suyuti membuat sebuah kitab dengan judul Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa.
Di situ ada tulisan Imam Suyuti khusus tentang ibunda dan ayahanda Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana Imam Suyuti mengeluarkan semua riwayat serta bagaimana beliau menjawab satu persatu berkenaan dengan hadis yang ada dalam Sahih Muslim rahimahullahu taala. Tidak sampai di situ, Al-Imam Al-Baijuri dalam hasyiahnya terhadap kitab Jawharut Tauhid juga menjelaskan dengan tegas bahwa ibunda dan ayahanda Nabi adalah min ahlil fatrah. Jadi tidak ada hisab. Jadi mereka tidak boleh disebut kafir, tidak boleh disebut musyrik. Mereka semua min ahlil fatrah, tidak ada hisab, dan mereka semua akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Baijuri dalam Tuhfatul Murid fi syarah Jawharut Tauhid, dan apa yang disampaikan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, ini yang menyebar di seluruh dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semua Ahlus Sunnah dari kalangan habaib, di kalangan kiai, pondok pesantren, selama ini dari semenjak saya kecil, saya ngaji di taman-taman pendidikan Al-Quran, selalu Ustadz mengatakan ibu bapak Nabi min ahlil fatrah. Gak pernah kita dengar ada guru-guru kita mengatakan ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka jahanam. Nah, tapi di zaman sekarang ini, walaupun itu pendapat ada di pendapat ulama-ulama yang sebelumnya, tapi ini gak pernah dijadikan sebagai bahan ceramah. Itu hanya kajian khusus, itu kajian ilmiah khusus di lingkungan tertentu. Nah, sekarang yang jadi persoalan, di zaman ada YouTube, di zaman ada Facebook, Twitter, ini menjadi konsumsi publik. Ini dibicarakan masyarakat luas, sampai orang-orang yang gak punya ilmu ikut angkat bicara. Nah, ini yang akhirnya tadi yang Sayyidul Warid Al-Habib Umar mengatakan akhirnya YouTube menjadi fitnah buat umat Islam. Nah, pada malam hari ini sedikit saja saya ingin sampaikan. Yang pertama, kenapa dalam Sahih Muslim ada satu hadis yang menceritakan manakala seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di manakah ayahku? Rasulullah menjawab, "Abuka finnar." Kemudian setelah itu orang ini bertanya lagi, "Wa aina abuk?" Kalau ayahku dalam neraka, lalu ayahmu di mana ya Rasulullah? Nah, menurut riwayat Sahih Muslim disebutkan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada dalam neraka. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh mereka. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, untuk menjawabnya ada beberapa jawaban yang diberikan oleh Al-Imam Suyuti maupun ulama-ulama setelah beliau dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, hadis itu sahih dari segi sanad, tapi dari segi matan syadz. Kenapa dari segi matan syadz? Karena ada hadis sejenis, hadis serupa yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, diriwayatkan oleh Nasai, diriwayatkan oleh Tirmidzi, itu tidak ada kata-kata inna abi wa abaka finnar. Riwayat yang tiga ini menyebutkan, tatkala orang ini datang, "Ya Rasulullah, di mana ayahku?" Nabi menjawab, "Dalam neraka." Terus dia tanya lagi, "Lalu ayahmu di mana?" Nabi menjawab, "Idza mararta bi qabrin kafir fabasyirhu binnar." Kalau kamu melalui kuburan orang kafir, kasih kabar tentang neraka. Nabi nggak pernah menjawab ayahmu dan ayahku dalam neraka. Jadi di sini menarik. Di Sahih Muslim ada jawaban inna abi wa abaka finnar, tapi ada tiga riwayat yang serupa nggak menyebutkan itu. Nah, ini kalau dalam ilmu hadis disebut syadz. Artinya syadz, kita lihat perawinya. Ternyata perawinya yang di dalam Sahih Muslim itu diriwayatkan oleh Hamad ibn Salamah. Sementara dalam riwayat yang lain yang serupa itu diriwayatkan oleh Ma'mar. Nah, di dalam ilmu hadis disebutkan bahwa Ma'mar ini adalah lebih aktar dobtan, aktar hifdan daripada Hamad ibn Salamah. Nah, sehingga hadis tadi tidak kita katakan palsu. Kita tidak menuduh Imam Muslim dengan tuduhan yang tidak patut. Imam Muslim imam besar, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahih Muslim menjadi rujukan kita semua, tapi bukan berarti semua hadisnya 100% yaitu harus kita terima bulat-bulat seperti itu. Tidak. Yang pertama, hadis ini tetap sahih, tapi kalau mau diartikan bahwa kata-kata ayahmu dan ayahku ada dalam neraka, maka hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis lain yang sejalan, sehingga bisa dikatakan sahih. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, tidak sekali-kali kami mengadab suatu kaum sampai kami kirim seorang rasul. Ayat ini dijadikan dalil oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau satu kaum tidak sampai kepada mereka dakwah para nabi-nabi yang manapun, maka mereka ini tidak akan pernah diadab oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya tidak ada hisab. Dan ini berlaku bagi Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu adalah mereka yang hidup di dalam masa kekosongan nubuah antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Jadi kalau umat jahiliyah antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini terjadi kekosongan nubuah. Ini disebut ahlul fatrah. Sehingga mereka yang hidup di zaman ahlul fatrah tidak akan diadab oleh Allah, karena Allah tidak mengirim kepada mereka seorang rasul atau seorang nabi pun. Karena itu hadis yang mengatakan ayah nabi di dalam neraka jahanam
bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim. Manakala ada hadis bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim, maka cuma ada dua jalan. Imma hadis tersebut ditakwilkan, atau hadis tersebut ditolak karena bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ternyata ulama Ahlus Sunnah ngambil yang pertama, hadis tadi ditakwilkan, saudara. Apa takwilnya? Takwilnya, kata abun dalam bahasa Arab artinya tidak selalu ayah. Kadang-kadang digunakan untuk paman. Seperti cerita dalam Al-Quran tentang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tentang azar itu disebut li abiki. Tapi para ulama tafsir mengatakan itu bukan ayahnya, tapi pamannya. Ternyata paman dalam bahasa Arab boleh disebut Jadi kalau Nabi mengatakan abuka ayahmu wa abi finnar, abi di sini pamanku, ya paman Nabi kan bisa Abu Lahab yang masuk neraka jahanam. Nah, jadi itu ditakwilkan. Kalau ditakwilkan, maka sejalan dengan ayat Al-Quran, hadis itu tetap sahih, tetap kita terima, dan muawwal ditakwilkan untuk tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Terus ada lagi yang ketiga, yang tidak kalah menariknya. Ada hadis lain tentang ibu Nabi. Nah, di mana diceritakan tentang ibu Nabi ini, diceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, aku memohon ampun kepada Allah, inni astaghfirullah li ummi fa'aba. Aku memohon ampun kepada Allah untuk ibuku, tapi Allah menolak. Kemudian aku minta izin untuk ziarah ke kubur ibuku, dan aku diizinkan. Hadisnya cukup panjang, singkat cerita Nabi menangis, sahabat pun yang hadir ikut menangis, saudara. Nah, ini dijadikan dalil oleh kalangan Wahabi. Nah, lihat, Nabi minta ampun kepada Allah untuk ibunya, Allah tolak. Ini dalil kalau ibunya kafir, ditolak oleh Allah, karena orang kafir nggak boleh dimohonkan ampun. Itu kata kalangan Wahabi. Nah, sekarang apa jawab dari Imam Suyuti maupun imam-imam yang lain berkenaan dengan hadis ini? Justru dikatakan hadis ini hujatan lana, bukan hujatan alaina. Jadi waktu Nabi memohon ampun untuk ibunya, ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak? Karena ibunya nggak ada dosa. Apa yang mesti dimintain ampun? Ibunya ahlul fatrah. Jadi Allah tolak bukan berarti kafir. Wajar istighfarnya Allah tolak, karena tidak perlu untuk diistighfarkan untuk min ahlul fatrah. Lalu bagaimana dengan ziarah? Waktu Nabi minta izin ziarah kubur ibunya, tidak perlu heran, karena memang ketika itu ziarah kubur diharamkan. Karena Nabi yang mengatakan kuntunah itu an ziaratil kubur, al-an ala fazuruha. Dulu aku larang kalian untuk ziarah ke kuburan, sekarang silakan kalian ziarah kuburan. Ketika itu memang ziarah kubur nggak boleh, walaupun kubur orang Islam nggak boleh. Nah, ini juga dalil hujatan lana. Artinya andai kata ibu Nabi itu kafir, mana boleh ziarah ke kubur orang kafir? Allah yang larang dalam Al-Quran. Orang munafik, orang kafir, nggak boleh kita sholatin, nggak boleh kita diri di atas kuburannya, nggak boleh kita ziarah. Nah, jadi di sini justru itu hadis menjadi hujjah buat kita bahwa ibu Nabi tidak kafir. Ini persoalan bagaimana kita memahami ayat dan memahami hadis. Jadi orang-orang Wahabi ini memahami ayat dan hadis, mereka ini secara tekstual, apa adanya, mereka artikan secara zahir. Nah, tanpa mereka lihat akibatnya. Betapa pengertian secara zahir tadi begitu berbahaya, karena bisa mengkafirkan dan memusyrikkan ibu dan ayah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau mereka mau sedikit saja bersabar, melihat dalil-dalil yang lain, mereka tidak akan mudah terburu-buru untuk itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, masih ada jawaban lain. Kan ada hadis sahih di mana Nabi yang mengatakan bahwa Allah memindahkan aku dari sulbi ke sulbi yang tahir, masuk ke rahim-rahim yang suci. Aslabut tahira ilal arhamit tahira, arhamis zakiyah. Jadi kata Nabi, aku ini diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam sampai kepadaku, itu benihnya pindah dari sulbi yang tahir ke sulbi yang suci, ke sulbi yang suci, masuk ke rahim yang suci, pindah ke sulbi yang suci, masuk ke rahim yang suci. Enggak mungkin disebut sulbi suci kalau kakek moyang Nabi kafir. Enggak mungkin disebut rahim yang suci kalau ibu-ibu Nabi ke atas kafir. Kalau disebut sulbi yang suci, berarti ayah-ayah Nabi bukan kafir sampai Nabi Adam. Kalau disebut rahim yang suci, berarti ibu-ibu Nabi sampai Siti Hawa, tidak ada orang kafir maupun musyrik. Apalagi hadis innallaha astafa min bani Adam Kinanah, wastafa min Kinanah Quraisy, dan seterusnya. Di sini Nabi menceritakan bahwa ini khiyarun min khiyar, kata Nabi. Aku ini adalah pilihan Allah dari pilihan, dari pilihan, dari pilihan. Mana mungkin pilihan Allah itu kafir? Nabi Adam dipilih oleh Allah. Nabi Adam punya anak banyak. Salah satu anaknya akan menjadi kakek moyangnya Rasulullah. Akan dipilih oleh Allah. Nanti ini punya anak lagi. Anak ini masuk benih. Ini nanti benihnya akan jadi Rasulullah turunannya ke bawah. Dipilih lagi oleh Allah. Dari sekian banyak anak cucu Adam, Allah pilih, Allah pilih, Allah pilih lagi ke bawah, Allah pilih lagi ke bawah, Allah pilih lagi ke bawah. Tidak mungkin pilihan Allah itu kafir ataupun musyrik. Ini hadis sahih semua. Kenapa mereka tidak baca? Kenapa mereka tidak kaji? Itulah karenanya Imam Baijuri dalam Tuhfatul Murid, yaitu hasyiah daripada syarah Jauharut Tauhid, itu dengan tegas mengatakan bahwa ibu bapak Nabi min ahlil fatrah, bukan kafir, bukan musyrik, saudara.
Ustaz, di mana orang tua Nabi Muhammad? Mohon penjelasannya. Kita itu tidak mengetahui tentang orang tua Rasul SAW kecuali Nabi menjelaskan kepada kita. Itu tentang sesuatu yang gaib. Di mana orang tua Rasul SAW? Terus kau bertanya ini, apa maksudnya? Apakah kalau orang tua Nabi di surga umpamanya, dan kita harapkan itu, kita ingin hal itu, lalu engkau akan mendoakan buat orang tua Nabi Muhammad SAW? Atau sebaliknya, kalau orang tua Nabi ternyata tidak di surga, apa yang kau dapat ilmu apa sih? Maka para jamaah kalau bertanya, tanya sesuatu yang ada manfaatnya buat kita. Kalau sesuatu yang ada manfaatnya malah menimbulkan polemik, ribut. Kalau kita lihat memang para ulama terjadi khilaf. Itu sudah dibahas oleh ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama kalangan Syafi'iyah, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi sudah mengkaji hal ini. Al-Imam As-Suyuti berpendapat mereka di surga, Al-Imam An-Nawawi berpendapat hadisnya jelas mereka di neraka. Itu sudah dibahas oleh ulama. Dan kita apa maksudnya bertanya seperti itu? Antum mau kalau abah antum dibicarakan, bapak antum tuh, bapak inti mati kafir kan? Neraka tuh bapak inti. Mau antum bilang kayak gitu? Walaupun kita tahu umpamanya, kita nggak mau. Dan kita menyakitin hati dia sebenarnya. Maka para jamaah, pembahasan tentang orang tua Rasulullah SAW tidak perlu dibahas. Antum belajar tuh sholat antum udah bener atau belum? Antum tahu nggak sama anak-anak Rasulullah SAW? Antum berapa kali selawat buat Nabi Muhammad SAW? Tentang tauhid, tentang keimanan, itu yang dipelajari dan itu yang ditanyakan. Maka jamaah, tolonglah kita sebagai tulabul ilmi, antum akan dihisab tentang pertanyaan ini. Yang nulis nih akan dapat berhisab. Betul. Ya. Ini saya sering perhatikan ya, saya cuma di Indonesia lihat yang seperti ini nih. Ya, selama kami di luar nggak pernah kami saksikan begini. Ya, saya amati, seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ya kemudian bertanya pada sesuatu yang para ulama pun menjaga itu supaya tidak tersebar di awam. Seperti pertanyaan begini misalnya, di mana orang tua Rasulullah? Apakah di surga atau selain daripada itu atau di neraka? Gitu kan? Terus saya seringkali mendengar kalimat-kalimat itu ditanyakan. Padahal itu dari dulu dijaga oleh para ulama supaya nggak banyak didiskusikan di awam. Nggak ada hubungannya. Emang apa hubungannya dengan antum? Kalau orang tua beliau ada di surga atau di tempat selainnya? Apakah ada kaitan dengan anda? Apa bisa meningkatkan iman anda? Kan tidak ada. Apa bisa meningkatkan amal soleh anda? Kan tidak ada. Jadi ini sebetulnya perdebatan sudah lama di kalangan para ulama. Karena ada satu kitab hadis, di hadis Muslim menyebutkan beliau termasuk di tempat yang tertentu. Di hadis lain disebutkan beliau di kalangan ahli fatrah. Didiskusikan oleh para ulama untuk beristinbat ahkam saja, bukan untuk menentukan ada di mana. Untuk meraih kesimpulan hukum. Dan itu tidak ditampilkan di awam sehingga tidak menjadi perdebatan-perdebatan yang tidak ada korelasinya dengan peningkatan amal. Ya, kalaupun misalnya bukan di surga atau di tempat lain, maka sudah cukup bagi kita untuk mengetahui, selesai. Kalau beliau ahli fatwa kemudian ada di surga, ya sudah selesai juga, tidak ada hubungan dengan kita. Jadi jangan sampai antum karena hanya ingin begini, hanya ingin begitu, memperdebatkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada korelasinya dengan peningkatan amalan kita. Ya, jelas sampai sini ya? Ya, dan antum juga harus berpikir bahwa, ya mohon maaf, anda punya orang tua. Orang tua anda mungkin pernah punya masalah, misalnya kan? Masalah yang cukup fatal. Kemudian ada orang-orang membicarakan orang tua anda di hadapan anda. Dan dibahas itu, penyimpang, orang tuanya begini, orang tua antum begini. Bagaimana perasaan anda selaku anaknya? Ikrimah punya bapak namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu musuh luar biasa kepada Nabi. Banyak sekali pertentangan dengan Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak pernah mengungkit Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Sekarang anda ingin membahas orang tua Nabi, yang anda hukumi begini, yang disebut orang tuanya Rasulullah SAW. Bagaimana perasaan Rasulullah ketika anda sebutkan itu? Jadi kadang-kadang harus ada adab dalam kita membahas sesuatu yang tidak penting, sudah tinggalkan, cukupkan. Apalagi yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui perkaranya. Adapun di sana dia mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, itu ada bahasan-bahasan lain yang lebih khusus, yang tidak seharusnya kita bahas dengan lebih dalam. Jelas di sini?